kebenaran itu tidak bisa diukur dengan ukuran banyaknya pengikut atau sosok seseorang. Tidak. Al-haq itu adalah kesesuaian dengan Al-Quran. Ayo kita buka mushafnya, Al-Quran Suratul A'raf dari ayat yang ketiga dan ke-10. Halaman mushafnya 151. Baik, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Allah anugerahkan kita ampunan, Allah berkenan berikan kita rahmat, Allah berkenan tutupi aib dan celak kita, Allah berkenan tambal kekurangan kita, Allah berkenan tutupi aib dan celak kita, Allah tambalkan kekurangan kita, dan Allah catat dalam buku catatan amal kita amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bukakan untuk kita pintu rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang mudah, yang thayyib, yang tidak menyusahkan kita mendapatkannya di dunia atau mempertanggungjawabkannya di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita, istri, anak-anak kita semua dari bermacam fitnah dunia dan fitnah agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil Quran. Istri kita Allah jadikan min ahlil Quran, anak-anak kita Allah jadikan min ahlil Quran, cucu-cucu kita Allah jadikan min ahlil Quran, guru-guru kita Allah jadikan min ahlil Quran, murid-murid kita Allah jadikan min ahlil Quran, bahkan para ulama kita, para habaib kita Allah jadikan min ahlil Quran, zahiran wa batinan ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang masih hidup Allah anugerahkan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul, khususnya guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, Al-Ustadz Hussein bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, Al-Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dan para imam besar kita mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan para guru-guru kita yang di dalam maupun di luar negeri yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyah. Dan juga wakif ini masjid, yang membangun ini masjid, donatur ini masjid, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup Allah lipat gandakan pahalanya, mudahkan urusannya, gabulkan segala hajatnya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita baca Quran Surah Al-A'raf ayat pertama sehingga ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman
'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para bapak, wal muhtaramat, para ibu, para asatiz, para sesepuh, para tetua, para guru, bil khusus guru ndak kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, hafizahullah wa ra'ah, wal matta'ana bituli hayati fi khairin wa lutuf wa afiyah. Ada orang tua kita Bapak Kiai Mukhtar, ada Baji Asli, dan yang lain-lain semua. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkahi, diridhoi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, pagi hari ini kita temanya adalah Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami ini golongan orang yang sedikit. Kenapa sih kudu doa begini? Ini berangkat dari mana ini? Diriwayatkan ketika Amirul Mukminin ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang melaksanakan tawaf, melihat seorang pemuda nih ya lagi ngapain? Lagi tawaf berkeliling sehingga berhenti di hadapan Babul Ka'bah di Multazam, berdoa dengan doa yang diulang-ulang ya, doanya singkat namun padat. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ini khalifah ini terkagum, terpesona melihat unik anak muda ini, kok apa nggak apal doa, apa maksudnya, apa ini doanya begitu doang. Dipanggil anak muda ini, hai anak muda, kenapa ente kok doanya begitu doang diulang-ulang? Apa emang nggak apal atau bagaimana? Diingatkan, dijawab dengan jawaban yang begitu dalam. Hai Amirul Mukminin, apakah engkau lupa berapa kali terulang dalam Al-Quran Allah beritahukan bahwa hamba-hamba pilihannya cuma sedikit. Terlebih lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang benar-benar mau bersyukur. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan dengan banyaknya pengikut. Tolak ukur kebenaran itu bukan dengan mayoritas pendukung. Tolak ukur kebenaran itu adalah kesesuaian kita dengan Al-Haq Tabaraka wa Ta'ala. Apabila ucapan kita sesuai, sejalan dengan Al-Haq Jalla Jalaluh, perilaku kita sesuai dengan panduan Al-Haq yaitu Al-Quran, firman Allah yang maha benar Jalla Jalaluh, perbuatan kita, kebiasaan kita, mauqif, statement kita itu sejalan dengan Al-Haq, maka itulah kebenaran yang sejati sekalipun sedikit dari orang yang mau ikut. Itu paham kira-kira ya? Makanya Amirul Mukminin wa Wasiyul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma wa karramallahu wajhah wa salamullahi alaih berkata, i'rifil haq ta'rif ahlah. Ketahuilah tolak ukur kebenaran, maka kau akan tahu siapa orang yang mengikut dengannya. Kenapa? Al-haq la yuqdar bi aqdar rijal, la yu'raf bi aqdar rijal. Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan ukuran banyaknya pengikut atau sosok seseorang. Tidak. Al-haq itu adalah kesesuaian dengan Al-Quran. Al-haq la yu'raf bi aqdarir rijal, i'rifil haq ta'rif ahlah, wa'rifil batil ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan sosok seseorang, pangkat dan jabatan, kepandaian orang sekalipun. Namun kenali panduan standar kebenaran yang pasti dan pasti benar dari Allah yang maha benar melalui kitab sucinya yang maha benar,
maka kau akan kenal siapa orang yang sesuai dan sejalan dengan kebenaran itu. Dan kenalilah kebatilan. Apa itu kebatilan? Sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Al-Haq Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu yang tidak mendapatkan legalisir dari Al-Quran yang maha benar, maka kau akan kenal siapa pengikut kebatilan, walaupun jumlahnya sedikit. Al-Imam Al-Junaid, seorang ulama besar atba' tabi'in, mengatakan, idza kunta ma'al haq, jika dirimu sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan panduan Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa antal jumhur, maka engkau adalah mayoritas, walaupun jumlahmu tidak banyak. Kira-kira kita mau kenal nggak dalam Al-Quran? Mau tahu nggak dari Al-Quran apa saja gambaran kelompok orang yang sedikit itu? Kalau dalam Al-Quran itu terulang lebih kurang antara 29 hingga 30 ayat yang menjelaskan tentang bahwa rupanya sangat sedikit dari sekian banyak manusia yang mau beriman, sangat sedikit dari sekian banyak orang yang mau bersyukur, sangat sedikit dari jumlah miliaran manusia yang betul-betul mau mengikuti panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita ikuti panduan Al-Quran supaya kita tahu. Kalau dalam Al-Quran ada 29 ayat yang menjelaskan sedikitnya orang yang mau mengikuti kebenaran, sedikitnya orang yang mau beriman, sedikitnya orang yang mau bersyukur, maka ada 92 ayat. Jadi sebalik ini, kalau yang qalil ada 29 atau 30 ayat, kalau yang katsir, yang banyak, aksar, ada 92. Dibalik doang nih, yang menjelaskan tentang kebanyakan manusia itu tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akalnya, kebanyakan manusia itu jahil, kebanyakan manusia itu sesat, kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu zalim. Subhanallah. Jadi dalam Al-Quran ayat tentang sedikit ini tentang kaum marginal, kalau bahasa gaul mungkin gitu ya. Bener nggak bahasa gaul gitu? Kan orang dulu, kalau Pak Jalil orang sekarang nih, kita orang dulu, kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, itu terulang lebih kurang 29 ayat. Tapi sebaliknya, kaum mayoritas yang tidak sejalan dengan Al-Quran itu ada keterangan dalam Al-Quran sebanyak 92 ayat. Dibalik doang. Subhanallah. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak Al-Quran? Jawabnya kurang resep. Indah nggak Al-Quran? Alhamdulillah. Ayo kita mulai. Berangkat dari Al-Quran suratul A'raf, ayat kedua, ketiga hingga 10 kita bacakan. Ada mikrofon, tolong siapa yang baca terjemahnya? Inilah kitab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, maka janganlah kau sesak dada kawannya. Baik, ini terjemah, maaf perlu saya luruskan sedikit ini. Coba diulang terjemahnya. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Baik, ini ada terjemahan maka jangan engkau sesak dada karenanya. Ini terjemah, mohon diluruskan maknanya. Dalam Al-Quran ada 29 surah. Berapa? 29 surah dari 114 surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah, huruful muqata'ah, seperti ini: alif lam mim sad, alif lam ra, yasin, nun, qaf, dan lain sebagainya. Setiap surah yang dimulai dengan huruful hijaiyah, ayat berikutnya pasti memberitahukan, menegaskan, menjelaskan tentang keagungan Al-Quran atau kebenaran berita yang diinformasikan oleh Al-Quran. Maka ayat kedua ini dari Quran suratul A'raf yang diartikan dengan maka janganlah sesak dadamu karenanya, ini padahal ayat disebutkan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Rasulku Muhammad, wahai Muhammad Nabiku, wahai Muhammad Rasulku, maka jangan sesak dadamu karenanya. Coba
Kalau ini dipahami, jadi boleh nggak kalau orang salah nggak kalau orang memahami karena Al-Quran turun kepadanya dia punya dada sesek, bener nggak begitu? Ada nggak begitu maknanya kira-kira? Tapi ini makna salah. Yang ada dengan Al-Quran turun, dada yang sesak menjadi lapang. Maka terjemahnya, ini adalah sebuah kitab yang telah diturunkan padamu, wahai Muhammad nabiku, maka tiada sesak dadamu darinya. Maka tidak akan ada sesak dadamu darinya. Ini makna yang betul. Boleh paham? Beda gak? Maka jangan sesak dadamu karenanya. Yang satu lagi, maka tidak ada sesak dadamu darinya. Beda gak maknanya? Beda. Mana yang lebih tepat? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang ada orang diberikan Al-Quran itu dadanya semakin lapang. Mana dalilnya penjelasan ayat ini supaya saya tidak berdasarkan akal-akalan saya? Al-Quran surah Thaha ayat yang kedua Allah beritahukan hal serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Rasulku Muhammad, tidaklah aku turunkan padamu Al-Quran agar engkau kecewa, agar engkau nelangsa, agar engkau sengsara. Maknanya Al-Quran itu menghilangkan kekecewaan, kesedihan, kesusahan, gundah gulana, nalangsa, sengsara, kecewa, bahkan binasa. Betul? Maka ini artinya jangan dipahami gara-gara Quran dada Nabi sesek. Ya, paham gak dia? Yang ada maknanya fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka tidaklah ada sesak dadamu ya dari Al-Quran yang diturunkan padamu. Boleh paham ini? Baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya fungsi. Dengan Al-Quran Ar-Rasul memberikan peringatan, dan Al-Quran adalah zikra lil mu'minin, rambu, alarm ya, alarm pengingat bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Maka kalau Al-Quran saja zikra lil mu'minin, masakah Nabi yang membawa Al-Quran Sayyidul Mu'minin, Imamul Mu'minin, maka dadanya sesak karena Al-Quran? Maka mustahil. Boleh paham kira-kira Pak? Baik, ayo lanjut berikut. Ayat kedua. Engkau memberi peringatan kepada kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Zikra diartikan pelajaran. Sebetulnya arti zikra dengan ada alif bengkong lebih tepat maknanya itu bukan pelajaran, tapi alarm pengingat. Kalau zikra nggak pakai alif bengkong, az-zikra itu pelajaran. Tapi kalau zikra itu artinya alarm, pelajaran, pengingat buat orang beriman. Beda nggak? Ada pelajaran, ada bel masuk mulai pelajaran. Nah, bel alarm pengingat itu atau yang di handphone tuh bunyi, ya, itu namanya zikra. Ya, peringatan. Jadi dia ingetin kita, namanya zikra. Bunyi, titit, titit, titit. Oh, jam 2 harus bangun. Bunyi lagi, titit, titit. Jadwal acara di sana, kan begitu ya? Itu namanya apa? Namanya itu zikra. Pakai alif bengkong, zikra itu. Ya, baik. Terus. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Dengerin, ini Allah yang bilang kepada siapa? Ayat itu kepada Nabi Muhammad. Perintahnya kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman pada Al-Quran. Apa kata Allah? Ittabi'u, ikutilah oleh kalian dengan penuh kesungguhan. Ikuti siapa? Ikuti apa?
Al-Quran yang Allah turunkan pada kalian dari Tuhan kalian. Jadi perintah Allah, ikut saya, ikut Habib, ikut Kiai, apa ngikutin Quran? Saya ulang, Allah merintahkan Anda, saya orang beriman, ngikutin Ustadz, ajengan, Kiai, Habib, Profesor, Doktor, ataukah ngikutin Al-Quran? Jangan jawabnya belum mantap ini. Saya ulang nih, kalau perintah Allah kita disuruh ngikutin Quran apa ngikutin Ustadz, Habib, Kiai, ajengan? Maksudnya bagaimana? Lah, kalau ngikutin Quran bagaimana? Kita kan gak ngerti Quran. Ya, kita kan yang ngerti Quran itu ulama, Ustadz, Kiai, Habib, ajengan, Syekh, Maulana. Bagaimana kita suruh ngikutin Quran? Artinya ngikutin orang-orang itu boleh, ngikutin guru, Ustadz, Kiai itu boleh, tapi pastikan yang disampaikan oleh Ustadz, guru, Kiai itu sesuai dengan Al-Quran. Maka tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran. Ada Ustadz, followernya, pengikutnya 1 juta. Ada Habib Ali, jamaahnya cuma 25 orang misalnya nih, tapi yang disampaikan oleh Habib ini kontennya, isinya sejalan dengan Al-Quran. Yang disampaikan Ustadz yang viral tadi, yang jamaahnya, followernya jutaan, nggak sesuai dengan Al-Quran. Maka yang diikuti yang banyak kan apa yang dikit? Dikit, walaupun orangnya nggak banyak, tapi sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu intinya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian ikuti dari selain Al-Quran para pemimpin, wali-wali yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Ya, maka ukurannya bukan walinya, tapi kesesuaiannya dengan Al-Quran. Tuh, bisa paham jemaah nih? Ingat ya, saya udah berulang kali sampaikan di sini. Setiap ada ayat Al-Quran yang berisikan perintah kemudian disandingkan dengan larangan. Setiap ada ayat Al-Quran yang satu ayat ini berisikan perintah kemudian disandingkan dengan larangan, maka jika seseorang tidak mengindahkan perintah Allah dalam ayat ini, dia akan terjebak masuk dalam larangan. Tuh, ngerti nih? Ini kaidah nih. Ya, kaidah. Kalau ada satu ayat isinya perintah lalu disambung sama apa? Larangan. Maka kalau kita tidak mengindahkan perintah ayat ini, kita akan terjebak masuk dalam larangan. Nah, paham kan nih? Ya, contoh. Ada ayat Al-Ahzab nih buat para ibu biar kebagian, jangan bapak-bapak melulu, ibu kagak dibagi. Nih saya bagi nih. Ada ayat Quran suratul Ahzab ayat 28. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nabi, ya wahai baginda nabi, kata Allah. Ini ayat isinya apa sih? Perintah tentang nabi sampaikan pada istri-istrinya. Di antaranya ada ayat berbunyi, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hai kaum wanita, ibu-ibu sekalian, dengar ayat pengajian. Apa bunyinya? Wa qarna fi buyutikunna. Perempuan demen ngapa? Duduk di rumah. Perempuan demen ngapa? Duduk di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan ente kaum wanita seneng banget jadi kaum borjus. Ya. Borjus. Apa itu kaum borjus? Yang suka menampakkan, menonjolkan perhiasannya. Jadi perintahnya apa?
duduk di rumah jangan suka nonjol-nonjolin perhiasannya. Itu perilaku kaum Borjus. Nah itu kalau perintahnya nggak diindahkan, ada aja alasan mau keluar dari rumah, ntar mau ke sini, ntar mau ke sono, ntar mau ke sini, ntar mau ke sono, akhirnya terjebak pada larangan menonjolkan perhiasannya, yang padahal perhiasan wanita yang begitu indah hanya Allah izinkan ditampakkan kepada suaminya. Tuh, boleh paham nih. Jadi kalau perempuan demennya keluyuran, kelayaban, ya jadi genderuwo, ya itu nanti akan terjebak pada apa? Akan berani menampilkan perhiasan. Hati-hati nih, kan ibu-ibu sekarang kalau lihat ini apa namanya medsos tuh, masya Allah. Ntar lagi di pasar nih, tuh hati-hati tuh. Ntar lama-lama perhiasannya yang indah, yang Allah berikan keindahannya ini untuk suaminya yang dihalalkan, dia publikasikan pada orang banyak. Boleh paham ya? Jadi ingat kaidahnya, bila ada satu ayat berisikan perintah disandingkan pada larangan, jika kita tidak mengindahkan perintah Allah dalam ayat ini akan terjebak pada larangan. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak Al-Quran? Baik, lanjut. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali yang mau ambil pelajaran. Tuh, paham gak nih? Jadi maksudnya apa nih? Kan Allah bilang, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Perintah. Larangannya, wala tattabi'u min dunihi auliya. Tapi Allah beritahukan, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali yang mau ambil pelajaran dari kalian ini. Artinya banyak orang berani melanggar larangan dengan mengikuti aulia selain Allah dan Al-Quran, ketimbang orang yang ngikutin tunduk patuh secara total terhadap Al-Quran. Jadi antara yang tunduk sama Al-Quran sama yang enggak tunduk sama Al-Quran, bahkan mencari aulia selain Allah dan Al-Quran, banyakan mana? Banyakan yang melanggar Al-Quran. Kira-kira mau jadi orang yang sedikit apa yang banyak? Ya berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Tuh, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan yang sedikit. Berikutnya, Mangan, ayat berikutnya. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Nah, hati-hati nih. Allah diberikan peringatan karena di Al-Quran dzikra lil mu'minin. Berapa banyak negeri yang sudah pernah Allah hancurkan dan binasakan. Nah, itu azab, kehancuran datangnya tiba-tiba. Terkadang malam lagi pada tidur atau lagi pada istirahat di siang hari, tiba-tiba datang azab. Banyak nggak begitu? Pernah nggak dengar cerita yang namanya Situ Gintung ambrol? Jam berapa itu? Malam-malam. Tsunami siang-siang. Tuh, ya, paham gak nih? Itu udah berlaku betul. Makanya Allah bilang hati-hati. Nah, yang unik ayat ini Allah sandingkan dengan ayat kedua tadi tentang perintah mengikuti Al-Quran. Jadi sebuah warning nih, dzikra lil mu'minin, alarm dari Al-Quran. Kalau orang udah nggak mau ngikutin Al-Quran, hati-hati, siksa Allah, azab Allah bisa datang tiba-tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau udah begitu bagaimana? Baca berikutnya. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucapkan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Iya, ya udah teman, pengakuan inna kunna zalimin
Ini udah nggak laku. Kalau apa ya? Kalau siksa udah dateng. Sekarang nih, mumpung siksa belum datang, perbanyak mengucap di waktu gelap di malam hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh, supaya ucapan ini enggak terlambat. Kalau udah datang siksa, ngucap gitu udah enggak laku. Telat. Ngaku sebagai orang zalim tuh sekarang ini, saat siksa belum datang. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kakek dari Al-Habib Ana Ali ini, pesen kalau malam habis witir, baik witirnya sebelum tidur atau witirnya setelah tahajud, tutup dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin minimal 40 kali. Karena itu doanya siapa? Doanya Nabi Yunus Zannun, yang mana Allah beritahukan fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mukminin. Kalau orang rajin baca begitu, kata Allah, langsung aku akan jawab doanya dan aku akan selamatkan dia dari kegundah gulanaan dan kesedihan dalam hidupnya. Jadi ibu-ibu kalau sedih, ya sedih lakinya Bang Toyib, ada nggak laki Bang Toyib? Hah? Nggak ada ya? Ada. Adanya Baji Mukhtar, Haji Asli. Oh maksudnya Bang Toyibnya nggak pulang-pulang. Gak usah sedih dipikirin, ditelepon kagak dijawab, WA nggak dijawab, udah nggak usah dipikirin, biar aja. Cukup baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nanti Allah jawab langsung tuh, fastajabna lahu. Tahu-tahu lakinya nelpon, mama apa kabar mama? Abang juga kebingungan nih, mikirin mama terus, ada apa emang? Tuh, itu bahasa Allah. Ya, jadi begitu ya. Nah kalau yang nggak punya bini mah ya udah, itu mana sih Baja Asli, mau gimana lagi? Kagak ada yang mikirin Baja Asli, kan begitu. Ya, baik. Ayo lanjut. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami tanyai pula para rasul. Kalau ada kejadian seperti ini, turun bencana, azab Allah tiba-tiba, yang pertama kali Allah tanya adalah para rasulnya atau penggantinya, da'inya, para kiainya, para habaibnya, para asatidnya. Udah disampaikan belum? Kok masih banyak orang yang zalim? Udah dibacain belum ayat-ayatku? Kok masih banyak orang yang maksiat? Hati-hati nih ya. Bani Israel dilaknat oleh Allah, dihukum oleh Allah. Di antara sebab dan perilakunya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Di antara penyebabnya mereka diazab, dilaknat oleh Allah, ini ustadznya, da'inya, kiainya, ajengannya kagak mau mencegah orang berbuat mungkar. Ada orang berbuat mungkar, biarin aja, kita yang penting ke masjid berdoa aja. Nah berdoa aja tuh. Di antara penyebabnya, mereka kagak mau bacain ayat-ayat Allah. Kalau perlu ayatnya disembunyiin. Bima kuntum taktumun, sebab ente sembunyiin itu ayat-ayat Allah. Tuh, hati-hati nih. Kewajiban seorang da'i, ustadz, sampaikan ayat-ayat Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah menegaskan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Ini bahasa walaupun ini kadang orang suka salah paham. Contoh gini, hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, katanya gitu. Walaupun banyak mengatakan hadis ini palsu, artinya ungkapan carilah ilmu. Orang paham apa?
Cina tempatnya ilmu. Bukan, Wan. Walau ini punya makna sekalipun, ailil ghayah, cari ilmu. Saat itu kan, buat zaman itu Cina itu negeri yang jauh, jadi carilah ilmu. Nggak ada alasan nyari ilmu, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, mau sempit, mau luas, mau kaya, mau miskin, semua kudu cari ilmu, sekalipun ongkos mahal sampai ke negeri Cina. Paham gak tuh? Ya, balighu anni walau ayah. Kewajiban para mubaligh, para dai, para ustadz, para kiai menyampaikan risalah walaupun sekalipun cuman satu ayat. Tuh, paham gak nih? Kadang maaf nih, ada orang ceramah, Mbak, 1 jam, temanya sih bagus, bakti sama orang tua, atu ayat kagak dibaca, dibacain hadis, dibacain kalam salaf, dibacain ucapan fulan, Al-Quran kagak dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sampai ada bencana azab yang menimpa di satu negeri, yang bakal ditanya itu pertama kali para rasulnya. Kalau sampai nggak nyampein, maka dosanya semua dibebankan pada si dai ini. Maka dalam sebuah nazam fikih Sofwatuz Zubat, Al-Imam Ahmad ibn Arsalan bilang, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang kalau Allah kasih ilmu nggak disampein, ilmu kagak diamalin, ini orang disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Coba itu bayangin. Lah kan penyembah berhala kan jelek banget. Orang syirik, ateis, itu dapat siksa belakangan bisa jadi. Siapa yang duluan disiksa? Orang yang punya ilmu, yang Allah kasih ilmu, kagak nyampein ilmunya, enggak nyampein ayat-ayat Allah, disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Tuh, boleh paham ini? Nah, jadi bapak nih, sekarang bapak ibu udah dengerin belum ayat ini? Udah dengerin belum ayat ini? Dapat ilmu nggak kemarin? Sampein. Begitu. Kalau nggak nyampein, hati-hati. Kan ada nih, kan kita coba contohin, ibu-ibu berapa orang? Cuman ada 10 orang ya? 12. Berarti lakinya kan 12 juga, kalau ada lakinya. Kalau janda saya nggak tahu. Ya, lakinya nggak ikut ngaji, sampai di rumah, bang, tadi kajian di Al-Mahdi tentang ini. Bapak-bapak nih, kan banyak banget nih, ada 30-40 orang, ya. Berarti kan istrinya juga ada berapa? 40 kalau atu. Kalau 2, kalau 4 berapa coba? Hitungnya sendiri, kan gitu ya. Sampein nama istrinya semua. Sampai nama, kalau nggak punya ya apalagi, nasib lah. Cari, kan nggak mungkin juga datang kubur istrinya, assalamualaikum sayangku, tadi pengajian tentang ini lah, udah dikubur mau ngapain sampein lagi ya, begitu. Bisa paham jamaah kira-kira ya? Baik, ayat berikutnya. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Baik, Allah akan senantiasa kisahkan. Nah, di antara hikmah tujuan dari menyampaikan kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quran, dan itu cara Allah juga untuk mencerdaskan, mengedukasi hamba-hambanya, adalah dengan menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu. Cuma bedanya, kalau di Al-Quran kisahnya pasti benar, di luar Quran belum tentu benar. Itu bahkan yang namanya kisah cerita itu kebanyakan bohongnya ketimbang benernya. Makanya Allah bilang, Allah akan kisahkan, beritakan dengan benar dan pasti, dan kami tidak akan gaib dari mereka. Bahkan Rasulnya Allah perintahkan untuk apa? Faqsusil qasasal haq, sampaikan kisah-kisah yang benar. Kisah yang benar tuh dalam Al-Quran. Kadang dalam tafsir Al-Quran dibelokin. Contoh, kisah Nabi Yusuf. Ya, kalau bapak ibu baca Quran Nabi Yusuf, surat Nabi Yusuf, baca dengan terjemahnya.
itu kisahnya begitu indah. Tapi kalau buka tafsirnya, Masya Allah, katanya ini perempuan bernama Zulaikha. Ya, udah habis begitu, ini perempuan dinikahin sama Nabi Yusuf. La ilaha illallah, bini orang dinikahin. Udah gitu, ini perempuan dulu yang ingin mencelakakan Nabi Yusuf, sekarang jadi bininya. Kalau di Al-Quran nggak ada cerita itu, nggak ada. Itu kisah di tafsir-tafsir Al-Quran yang diselip-selipin masuk dalam Quran. Makanya suruh apa? Suruh kisahkan kisah yang benar dari Al-Quran. Allah sampai bilang pada nabinya, "Tsumma lanaqusanna 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Kata Allah, kalau sekarang Allah bilang pasti kami beritakan, maka Allah juga bilang kepada Rasulnya, dan kami akan kisahkan padamu wahai Rasulku Muhammad, min amba'ir rusul, dari berita-berita Rasul-Rasul yang lalu. Apa tujuan Allah? Kisah, cerita, itu punya tujuan, manusabbitu bihi fuadak, supaya hatinya Rasul semakin mantap. Tuh. Kenapa diceritain umat-umat terdahulu, sabar-sabarnya Nabi masa lalu, tuh, supaya hatinya mantap. Cuman ceritanya itu ambilkan dari Al-Quran. Di antara yang bikin cerdas otaknya anak-anak kita, mau tidur bacain cerita-cerita. Sekarang ada nggak orang tua yang begitu? Udah jarang. Dulu mah anak-anak dulu kita tuh masih kecil, saya tuh mak saya bacain cerita mulu mau tidur. Tuh masih anak-anak tuh dibaca cerita supaya hatinya kuat. Itu konsep Quran, itu edukasi Quran, menyampaikan berita atau kisah umat terdahulu, itu bagian dari cara memantapkan hati. Nah yang paling bagus dibacainnya mau tidur, kata orang-orang pendidikan begitu, supaya apa? Ketika dia tidur terbawa tuh kisah itu sampai ke dalam mimpi. Nah kalau kisahnya bagus-bagus, nabi-nabi yang soleh, umat-umat yang soleh, nabi-nabi yang bersabar, ulul azmi, disampaikan pada anak-anak mau tidur, itu anak-anak menjadi orang-orang yang sabar di masa yang akan datang, insya Allah. Baik, berikutnya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. kapan itu? Timbangan itu kapan disampaikan? Nanti. Yang jadi ukurannya apa? Al-Haq, Al-Quran yang jadi ukurannya. Timbangan amal nih yang jadi neraca ukurnya, bener enggaknya, dapat stempel mana yang bener mana yang salah, Al-Quran. Jadi dari mulai di dunia sampai nanti di hari kiamat, di masa kita sedang dihitung, dimintakan bertanggung jawab, ukuran kebenarannya tuh tahu timbangan. Jarumnya tuh jarum. Kan ini timbangan yang goyang-goyang nih. Ini namanya neracanya nih, ini jarumnya nih, tuh yang begini. Kalau sesuai sama dia, nah namanya sesuai sama apa? Aman neraca timbangan, tolak ukurnya. Nah ini yang jadi tolak ukur timbangan ini nanti adalah Al-Quran. Amal kita sah apa enggak, diterima apa kagak? Kalau sesuai sama Al-Quran dipastikan diterima. Makanya masih hidup di dunia kudu belajar Quran, supaya kita kenal timbangan kita, supaya kita kenal mana tolak ukur kebenaran kita. Karena kalau selain Al-Quran, tolak ukur kebenarannya bersifat relatif. Yang benar menurut saya, menurut Anda bisa benar apa enggak? Belum tentu. Yang Anda bilang salah, saya bilang benar. Yang saya bilang benar, Anda bilang salah. Kalau tengah-tengah, saya bilang benar, Anda setengah benar dah, kan begitu. Paham nggak? Jadi ukurannya objektif apa relatif? Relatif. Nah ukuran kebenaran yang objektif hanyalah Al-Quran. Tuh. Jadi mau tahu nih omongan saya bener kagak? Ini Ustadz ngomong 2 jam, bener apa kagak nih? Jangan ukur sama Ustadz lain, tapi omongan dia sama Ustadz lain beda. Jangan, nggak ketemu kalau begitu. Sama saya bilang A, dia bisa bilang B, Ustadz lain. Tapi ukur ucapan saya, ukur ucapan Ustadz lain itu dengan Al-Quran. Yang jadi masalah, kita nggak ngerti timbangannya. Bener nggak? Ini yang jadi masalah nih, kita nggak tahu cara ngukur, kita nggak tahu cara nimbang, kita nggak punya tolak ukur timbangan, kan berantakan. Bener nggak?
Nah, ini perlunya kita mengkaji Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran agar kita tahu mana timbangan yang benar. Tuh, begitu. Ayo lanjutin Bang Aan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, siapa itu orang yang berat timbangannya? Jika timbangannya mendapatkan legalisir dari Al-Quran. Kata Quran, oke, lulus. Oke, masuk. Oke, cocok. Oke, terima. Ini orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang beruntung. Apa lawannya? Orang yang rugi, orang yang bankrupt, yang habis jatuh ketiban tangga. Bagaimana itu? Kalau ketiban durian masih enak, emang pala sakit, tapi dibuka manis, bener gak? Ini jatuh ketiban tangga, la ilaha illallah. Bagaimana itu coba? Enak mana jatuh ketiban tangga apa ketiban durian? Tapi kan sesakit-sakitnya durian, habis itu dibuka manis, mudah-mudahan udah jatuh ketiban durian busuk lagi. Ayo berikutnya, siapa orang yang merugi itu? Ayo berikutnya. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan diri sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dengerin, ini gara-garanya nih. Orang bisa ringan timbangannya. Kalau yang berat timbangannya udah dipastikan selamat. Siapa yang berat timbangannya itu? Yang sejalan dengan Al-Quran, amal-amal perbuatannya. Ayat lain kan dalam Quran surah Al-Qari'ah ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang kalau timbangan amalnya berat, hidupnya redo semua, diredoin perbuatannya sama Allah. Sampai dibilang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau nggak digituin sama Allah? Mau kagak? Dipanggil pakai panggilan yang begitu lembut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, kagak panikan, kagak cemberutan, kagak asman, kagak nah iya, kagak ambekan. Itu namanya nafsu yang mutmainnah. Ada nafsu yang enggak mutmainnah. Iya, ada namanya nafsul lawamah, jiwa yang isinya apa ya? Mukanya aja udah asem, air mukanya udah asem, dilihat udah nggak enak, tambahin lagi asem Jawa, tambah asem, ditekuk tuh mukanya tuh. Mauan mana kira-kira? Allah panggil yang mana panggilannya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan pulang menghadap Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang terpilih. Wadkhuli jannati, Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal. Tuh. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuh, mau kagak pulangnya ke hawiyah? Tuh, hawiyah. Apa tuh hawiyah? Emang kita tahu apa tuh hawiyah kata Allah? Narun, itu api panasnya tinggi kagak turun-turun. Lah coba itu, kalau badan aja panasnya tinggi turun-turun pusing nggak? Jangan-jangan kopat, bingung dah. Panas tinggi covid lah, padahal mah salah makan gitu ya. Tahu-tahu diperiksa negatif, alhamdulillah. Bagaimana darun hamiyah? Itu panas apinya nggak berhenti-berhenti, nyamber terus, kagak turun-turun tuh panas. Na'udzubillah. Itu buat siapa orang tempat itu? Orang yang timbangan amalnya ringan. Apa sebab timbangan amal ringan? Nih, Allah bilang tadi, orang yang ringan timbangan amalnya adalah orang yang bikin rugi diri sendiri. Bikin rugi diri, awas nih, catat ya, bikin rugi diri sendiri. Awas, jangan sampai kita berucap, bersikap, berperilaku yang bikin rugi diri sendiri.
Apa sih itu? Amalan yang bikin rugi diri sendiri, yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Allah jelaskan bagaimana orang gara-gara hal ini bertempat di neraka hawiyah. Siapa itu orang? Yang bima kanu bi ayatina yazlimun. Orang yang dulu di kehidupan dunia, tuh kanu dulu, ini kan cerita di akhirat nih. Kanu dulu, di mana dulunya? Buat nanti itu sekarang nih, dulunya nih, dunia. Apa ini dunia? Bi ayatina yazlimun, menzalimi ayat-ayat kami, kata Allah. Ini Al-Quran isinya ayat-ayat Allah, ada 6.600 sekian puluh ayat. Kata Allah, dulu di dunia sampai ente bisa nyemplung salah jalan masuk ke neraka hawiyah gara-gara dulu di dunia menzalimi ayat-ayat kami ini. Artinya apa sih zalim itu? Zalim itu asal maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Harusnya Al-Quran jadi pemandu jalan. Kita bilang Quran, minggir. Tanpa kamu juga aku bisa jalan. Begitu katanya. Al-Quran bilang A, enggak, aneh maunya B. Al-Quran arahkan ke sana barat, enggak, aneh pilih ke timur. Itu namanya zalim sama ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ada lagi yang zalim, bagaimana? Yang kagak mau baca Al-Quran. Quran dipajang doang di rumah sampai berdebu. Quran buat mas kawin tapi nggak dibaca-baca. Maksudnya boleh ulama bolehin Quran jadi mas kawin, tujuannya buat diajarin, buat dibaca, dipelajarin, direnungkan, diamalin. Nih kagak. Qurannya mana kemarin? Disimpan di lemari. Kenapa? Itu kan Quran buat mas kawin, sakral gitu loh. Gak usah dibaca-baca, simpen aja. La ilaha illallah. Ada lagi Quran ditaruh di mana? Di kotak uang. Biar apa? Nggak ada tuyul ngambilin. Quran buat beginian coba. Bener-bener. Kadang-kadang kalau orang pergi haji, pergi umroh, tukang bakso pesen ya Ji, beliin aneh mushaf Turki. Apa tuh mushaf Turki? Mushaf Turki, mushaf yang kecil, sebesar wadah korek api. Tahu nggak tuh korek api yang begini? Ya, segitu ukurannya. Kalau dibuka pakai kacamata besar dulu. Emang bener 30 juz. Cuma tulisannya halus banget. Nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Kudu pakai kacamata besar. Buat apa? Taruh di kotak duit. Taruh di warung. Biar apa? Biar laku. Penglaris. Dan tuyul nggak berani masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu buku pedoman hidup. Al-Quran manual book. Al-Quran the real guidance of life. Kalau bahasa orang kampung saya, paham orang sini? Nyata-nyatanya pemandu hidup itu namanya Al-Quran. Jadi dibaca, jadi dipelajari, jangan dizolimi. Tuh, boleh paham Mbak? Alhamdulillah. Berikutnya Bang Aan. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Naam. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit yang mau bersyukur. Lagi-lagi qalilan ma tashkurun. Tadi sedikit yang mau ambil pelajaran, ini sedikit yang mau bersyukur. Jadi mau jadi orang yang bersyukur apa yang nggak mau bersyukur? Nah, kebanyakan orang nggak bersyukur. Maka Allah bilang qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami golongan orang yang sedikit. Karena sedikit hamba Allah yang mau bersyukur. Indah gak Al-Quran? Indah kagak Al-Quran? La ilaha illallah. Harfiahnya bersyukur itu mesti bagaimana Ustaz? Bagaimana sih bersyukur itu? Iya. Bersyukur itu menyalurkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan, kembalikan kepada Allah dan untuk Allah. Nih punya mata nih,
Mata yang ngasih kita apa Allah? Bagaimana mensyukuri mata ini? Gunakan untuk kembali kepada Allah. Artinya gunakan mata melihat sesuatu yang Allah suka. Itu namanya bersyukur nikmat mata. Buat melihat Quran, buat melihat keindahan alam dengan penuh tafakur. Ya, lihat wajah orang tua dengan penuh ridho. Istri lihat wajah suami dengan penuh ridho. Suami lihat istri dengan penuh sayang. Jadi harus ada tuh. Sekali waktu biarin bini kita malu. Apa sih yang lihat mulu? Enggak, aku lagi liatin kamu, bukan main. Allah anugerahkan indah banget ini wajah. Mataku nggak bermaksiat gara-gara wajahmu yang begitu indah. Begitu. Ibu juga sekali-kali liatin suaminya. Wajah ngeliatin. Apa sih? Lihat muka gua mulu. Apa sih emang? Enggak, emang mau cari ridhonya Allah. Lihat wajah abang. La ilaha illallah. Indah kalau begitu. Indah kagak? Tuh. Kan ada ungkapan. Ya, ada beberapa perkara itu yang memandangnya saja bernilai pahala. Mandang apa? Mandang wajah orang tua, mandang wajah guru, mandang wajah orang soleh, mandang lautan, memandang mushaf. Ini mushaf nih, ngelihat aja Quran, lihat doang nih, belum dibaca, belum terlafaz, kita punya lidah, baru ngeliatin doang, udah pahala. Makanya kalau lagi sumpek sama suami, ambil Quran, lihatin Quran. Suami buang dulu. Bener-bener ini ngelihat doang, ini cahaya buat mata sampai ke hati. Ngeliatin Quran walaupun di HP ini, ya kan? Kali telepon bilang, marah-marah nih ya, udah matiin HP-nya, ya, atau geser tuh layarnya, buka Quran, liatin Quran dulu dah. Liatin Quran. Kakinya, halo. Bentar bang, ada lagi sumpah sama abang, anda mau liatin Quran. Begitu aja bilang. Suami lihat wajahnya artis, bodinya, auratnya, dosa nggak? Wajah istri, pahala. Tuh, istri juga begitu. Ngelihatnya bintang film, ganteng banget ya. Coba laki gua kayak begini, dosa itu. Tapi lihat wajah suami, pahala. Kalau masih sumpek juga lihat wajah suami, lihat wajah kita ini hadapkan kepada Al-Quran. Tuh, begitu. Bisa kira-kira? Hari ini udah belum? Udah belum? Kalau malu lagi tidur liatin, pahala juga. Ya kan? Aduh, laki gua ganteng amat ya. Gitu ya. Jangan lagi laki jauh mah. Begitu. Benar-benar. Istri saya ada nggak sini ya? Tanya istri saya kalau bangun tidur mesti liatin wajah istri saya dulu, saya cium. Begitu. Bener, liatin dulu, mau dia lagi mangap kayak, mau dia lagi ngorok. Habis itu saya cium. Bener-bener. Cari pahala pagi-pagi. Al-Quran indah nggak? Saya mau tanya, indah mana Al-Quran yang kita baca tadi sama penyampaian saya? Al-Quran lebih indah. Lihatnya udah pahala, lihat saya belum tentu pahala. Lihat Al-Quran udah pahala walaupun belum baca. Subhanallah. Nah, kira-kira mau nggak jadi golongan yang sedikit? Mau nggak jadi golongan yang sedikit? Baik, saya bacain ayatnya sekarang. Ya, kita buka Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-17. Biar kita tahu nih, ini ciri golongan orang yang sedikit. Halaman mushafnya 521. Mulai ayat ke-15 hingga ayat ke-17. Ya, ini cirinya penghuni surga. Yang ini golongannya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo kita baca. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un
Wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah, coba dibaca terjemahnya ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Oh, orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di mana? Di taman-taman surga yang penuh dengan mata air. Suaranya enak didengar. Coba itu. Ya, baik. Berikutnya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka mengambil apa yang Allah berikan pada mereka. Semua kenikmatan surgawi dinikmati oleh mereka. Terus. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, dengerin nih. Kalau tadi Hawiyah tempat siapa? Orang yang dulu di dunia mengkhianati, menzalimi Al-Quran, menzalimi ayat-ayat Quran. Kalau ahli surga yang tempatnya di taman-taman dan mata air, dulu di dunia mereka orang-orang muhsin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Bapak ibu tahu nggak siapa itu orang-orang muhsin? Muhsin ini puncak ketaatan pada Allah. Puncak ketaatan pada Allah. Maka ada yang mengartikan muhsin itu orang yang ikhlas. Muhsin itu terbagi dua. Ada urusan dengan Allah, ada urusan dengan sesama manusia. Siapa itu muhsin pada Allah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang beribadah kepada Allah hanya mencari perhatian dan carmuk sama Allah, bukan sama yang lain. Carmuknya sama Allah. Carmuknya sama Allah. Udah, mau ngajar, mau ngaji, mau sholat, mau infak, mau sedekah, mau ngurus suami, ngurus anak, ngurus keluarga, ya, nggak peduli penilaian orang. Yang penting dia cari perhatian dan pencitraan kepada Allah. Udah itu aja. Memberi nggak diucapin terima kasih, kagak apa-apa. Kagak apa-apa. Kenapa? Aneh bukan cari terima kasih ente, ana cari terima kasihnya Allah. Itu urusan ibadah. Yang kedua, urusan muamalah, hubungan sosial kepada manusia. Siapa itu orang muhsin? Ini memang kelihatannya agak berat, tapi kalau dibiasain jadi ringan. Siapa itu orang yang muhsin? Orang yang kalau diperlakukan dengan buruk, dia balas perlakuan buruknya dengan kebaikan. Bapak ibu, tadi ada ihsan apa? Muhsin orangnya, ihsan perbuatannya. Kalau urusan muamalah, ada perlakuan buruk orang lain, dia balas dengan kebaikan. Ini namanya apa? Ihsan kepada sesama. Tuh, ihsan sama binatang, ihsan sama puunan, ihsan sama alam. Tuh ihsan tuh. Ya, alam ini kan ngasih yang baik-baik buat kita. Alam ini memberikan hal yang terbaik buat kita. Kita perlakukan dengan buruk untuk alam. Sampah buang sembarangan, namanya bukan orang muhsin. Awas nih, surga buat siapa? Buat orang muhsin. Ama alam, jaga kebersihannya. Ama alam, jangan bikin kerusakan di alam semesta. Karena alam memberikan kebaikan buat kita semua. Coba, ini kagak dirusak alam kita. Hati-hati, bukan orang muhsin. Kalau bukan orang muhsin, tempatnya bukan di fi jannatin wa uyun. Itu namanya muamalah kepada sesama manusia. Diperlakukan buruk, balas dengan kebaikan. Emang sih kelihatannya agak sulit ya? Ada orang maki-maki kita, dasar lu kurang ajar, kebun binatang semua keluar. Terima kasih, nih anak kasih 100.000, udah saya kebaikan. Itu yang cakep ya? Cakep itu. Itu namanya ihsan. Emang sih kayaknya kita belum sanggup ya. Cuman niat aja dulu, minta Allah belajar. Al-Imam, kakeknya Habib Ali itu, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini, kakeknya Habib Ali itu. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra Al-Husain. Kalau ada denger orang ghibahin dia,
denger orang gosipin dia, didatengin tuh orang, Kasih duit. orang yang datengin sama beliau ketakutan, yang datengin Habib, jangan mau nabokin gua nih. Aneh denger ente diribahin aneh, ini buat ente sekantong uang dirham, coba itu. Nah jadi orang-orang dulu tuh yang apa namanya di zaman itu kalau nggak punya duit langsung nyaci maki Imam Ali Zainal Abidin duit tuh. Dengan Pak Asmi ngasih duit. Itu dia. Saya besok kalau nggak punya duit di kemari Habib Ali saya semprot. Lah kakeknya begitu, ya kan? Habib Ali, anda emang kurang aja Habib, medit, mau cuma. Ya khair, anda tahu ente nggak punya fulus, anda kasih fulus. Yang kedua, puncak ihsan ada lagi, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Itu namanya ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sedangkan Allah beritahukan satu ayat dalam Quran surah Ar-Rahman. Catat ini ayat dengan tinta emas. Fahal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kagak ada balasan ihsan yang kita perbuat pada orang lain kecuali mendapatkan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Itu kaidah tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Allah bacain buat saya, buat ada semua. Kata Allah, nggak ada balasan ihsan kecuali ihsan yang lebih dari itu. Kata Allah Subhanahu. Janji siapa tuh? Janji siapa? Janji Allah nggak akan diingkari. Tuh. Udah. Berikutnya Bang An. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah ini nih cirinya nih, dikit tidur malam. Ayo, mau jadi golongan sedikit apa enggak? Mau jadi golongan orang sedikit apa enggak? Kalau mau sedikit aja tidurnya waktu malam, jangan banyak-banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, jadi tadi apa ya? Mau jadi golongan orang banyak apa sedikit? Sedikit juga tidur malamnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ayo mau kagak ini? Mau kagak? Mau nggak punya tempat fi jannatin wa uyun? Mau nggak? Mau nggak akhirina ma atahum rabbuhum? Mau nggak? Di dunia tidur malam dikit aja. Begitu kata Al-Quran. Ini kan ayat bukan buat bapak, buat saya ini. Buat kita semua. Bukan antum doang, bukan. Ini ngasih tahu, Fauzan, Rawaz, ente kalau ngomong mau ngajak orang jadi kolil, tidur semalaman. Jangan. Tidur dikit aja. Tuh. Ngapain lagi Mak? Coba baca. Ngapain lagi kata Allah? Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Akhir malam, inget tuh. Kapan tuh akhir malam? Sebelum subuh. Di waktu sahar, di waktu orang pada sahur, dia ngapain tuh? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pak, dulu di kebun kacang ada seorang Habib namanya Al Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Ini kalau malam hari khususnya bulan Ramadan, anaknya Habib Ahmad Ambon, Habib Ahmad Ambon ngelihat abaknya, jenggotnya kan panjang, lebat jenggotnya, basah sama air mata. Nih. Kalau bulan puasa apalagi khususnya nih, anaknya suka perhatiin abaknya nih, Habib Ahmad. Habib Abdullah bilang, abak, anaknya Habib Ahmad bilang sama abaknya, abak kok nangisnya sampai segitu, ingat dosa apa sih? Udah tua nih. Habib Abdullah bin Hasan ceritanya udah tua, jenggot udah putih. Abak dulu pernah bohong sama Umi waktu umur 8 tahun di Hadramaut. Pernah bohong umur 8 tahun, dosa, nangis ingetin dosanya sampai udah tua umur 90 tahun. Coba bayangin. Dosa apa, Mbak? Abak pernah bohong sama Umi. Bulan puasa disuruh sholat taraweh, abak main sama temen-temen. 8 tahun jamaah.
Ingat dosa sama ibu, bohong sama ibu sampai 90 tahun kagak berhenti nangis, coba bayangin. Itu tuh namanya minal qalil. Lah kita kenapa nangis? Selana tadi gak sempat bohongin bini, gak bohong sama laki, gak bohong sama temen, lah nangis. Coba gua bohong, dapat tuh komisi, udah begitu katanya. Coba, beda gak tuh? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kapan mau mulai? Ntar malam mulai ya? Ntar malam dah. Ya, ntar malam tidur dikit aja ya. Ya, kita belajar ya. Ya, tidur misalnya jam 11, jam 2 udah bangun gitu ya. Itu kan ya? 3 dah. Ya jam 3 dulu dah latihan. Jam 3 nggak apa-apa. Ya. Tuh. Ya masih kalau tidur jam 11 bangun jam 3 ya masih hitungannya dikit, itu mah masih dikit hitungannya. Dikit tidurnya. Kenapa? Kan banyak meleknya. Ya kan? Berarti kan dari mulai jam 3 sampai jam 11 kita melek kan. Nah, malamnya tidur dikit aja. Mau mulai Bu, Ibu? Mau mulai? Kapan? Hah? Kalau ibu-ibu yang tua, bapak yang tua biasanya gampang begitu. Dari tua. Yang muda ini nih susah nih. Kalau tua masih nggak bisa begini, malu sama usia. Begitu ya? Malu sama usia. Umur udah berapa? Allah kasih usia udah berapa yang hilang? Kagak mau bangun malam juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, baik. Apalagi tuh cirinya? Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, ciri orang yang sedikit itu yang punya kesadaran bahwa dalam harta kita itu nggak semua punya kita. Ada haknya orang fakir miskin, baik yang berani minta ataupun yang nggak berani minta. Ada hak loh. Allah bilang bukan bagian, hak. Ada jatah yang nggak boleh kita makan, harus berikan pada orang fakir dan miskin, baik yang berani minta maupun yang nggak berani minta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua golongan orang yang sedikit. Sekian dulu, dikit aja, jangan banyak-banyak. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna waj'alhu lana wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Belum lagi kita baca Quran suratul Waqiah, belum lagi Quran surah Saba. Insya Allah di pertemuan berikutnya ya, di bulan Oktober, Sabtu ketiga di gelombang yang sama, waktu yang sama, di Masjid Al-Mahdi yang sama. Ingat ya, saya ngundang. Undangan apa Ustaz? Nikahan? Bukan, maulidan ya. Saya ngundang Bapak Ibu semua tanggal 9 Oktober, hari Sabtu juga, Sabtu kedua ya, ke tempat saya. Ya setahun sekali doang apa, saya tiap bulan baru datang kemari. Setahun sekali doang, setahun sekali. Saya nggak undang 2 kali dah, setahun sekali saya undang ya, hadir ke Majelis Maulid bubur subuh tanggal 9 Oktober, Sabtu ba'da subuh. Katanya sih ada door prize-nya, ada ya. Ya mudah-mudahan aja. Yang penting hadir Maulid dah, ya.
nggak usah pakai ngarepin door prize. Dapat alhamdulillah, nggak dapat kagak apa-apa. Yang penting dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa barakatuh. Yang ceramah banyak, ada Ustadz Husain, ada Habib yang lain, ada kiai yang lain. Pokoknya insya Allah ya, gua gabung bersama orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, minal qalil. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina Al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran. Ya Allah, tanamkan di hati kami cinta bertambah kepada Al-Quran, dan jadikan Al-Quran juga mencintai diri kami, dan hidupkan kami mampu berperilaku dengan akhlaknya Al-Quran, dan jadikan kami istri, anak-anak kami, cucu kami, guru kami, murid kami, teman kami, sahabat kami, tetangga kami, jamaah kami, dan orang-orang yang cinta pada kami dan kami cinta pada mereka. Jadikan kami semua ya Allah min ahlil Quran, zahiran wa batinan, Quran zahir maupun batin. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ahyina bil Quran, hidupkan kami dengan Al-Quran, amitna bil Quran, matikan kami dengan Al-Quran, wahsyur wa anis wahsyata kuburina bil Quran, hiburlah kami dan temani kami dalam kubur kami bersama Al-Quran, wahsyurna ma'al Quran, bangkitkan kami bersama Al-Quran, warzuqna syafa'atal Quran, anugerahkan kami syafaatnya Al-Quran, adkhilnal jannah bil Quran, masukkan ke surga bersama Al-Quran, najjina minan niran bil Quran, selamatkan kami dari api neraka dengan Al-Quran, askinna a'lal jinan bil Quran, tempatkan kami di surga tempat yang paling tinggi dengan kemuliaan Al-Quran, ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Quran, bersama rombongan Nabi Muhammad pemimpin ahlil Quran. Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina, ya Allah jadikan Al-Quran pelipur lara hati kami, wa jalaa ahzanina, dan penghilang kesedihan kami, wa dhahaba humumina wa ghumumina, juga penghilang gundah gulana dan kegalauan kami, wa syifaan li amradina wa asqamina, dan menjadi penyembuh bagi penyakit zahir maupun hati kami, zahiran wa batina, wa sa'atan li arzaqina, membuka pintu luas rizkinya kami, hissan wa makna, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, wa qadaan li hawaijina, pemenuh harapan dan keinginan kami dunia maupun akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.